sang Golgota, di dakinya, di atas kayu salib, Yesus ada. Saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita memasuki hadirat Tuhan yang kudus pada saat ini. Kita boleh mengambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Pertolongan kita dalam ibadah ini hanyalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beribadahlah kepadanya dengan segenap hati. Salam bagimu sekalian yang dipanggil dan diberkatinya. Amin. Kita mampu berdiri menghadap tahta Bapa pada saat ini. Sungguh bukan karena kuat dan hebat kita, tapi semua karena anugerahnya yang dilimpahkan bagi setiap kita. Mari kita terus memuji Dia, meninggikan Dia, karena Dialah Allah yang begitu baik di dalam hidup kita, berlimpah kasih-Nya bagi kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala limpahan, ku siap untuk melayani Tuhan.
besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang selalu ada untuk kami. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup kami yang selalu ada di dalam rencana-Mu yang indah. Bapa, hari ini kami datang untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami menyadari bahwa hanya anugerah-Mu lah yang memampukan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Itulah yang selalu membuat kami bersyukur dan bersyukur. Di dalam kebaktian kami, biarlah Tuhan yang menolong kami, memberikan hikmat, memberikan belas kasih-Mu untuk kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau dan saudara seiman. Menikmati kebersamaan kami juga boleh dibentuk, disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keberadaan setiap kami. Berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh beribadah, baik di tempat ini maupun di tempat masing-masing secara online. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa Tuhan di dalam rangkaian ibadah untuk peneguhan 3 orang saudara kami ke dalam jabatan pengurus. Kami percaya Tuhan yang sudah memanggil. Dan kami juga yakin dan percaya Engkau akan meneguhkan panggilan pelayanan itu untuk mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmatinya di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Perjalanan hidup tidak selalu indah. Dan perjuangan kita tidak selalu mudah. Proses yang berbicara, proses itulah pula yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Suka adalah sahabat, tapi duka bukanlah musuh kita. Tetapi cinta kasih Tuhan membuat kita kuat menghadapi segala sesuatu. Biarlah pada saat ini kita boleh datang di hadapan-Nya. Mampirlah dengar doaku ya Tuhan. Biarlah hidup kita, perjalanan hidup ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Rama aku menyembah. Di hadapan tahta Rama aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kembali kita boleh mengambil waktu secara pribadi lagi datang di hadapan-Nya. Bila kita boleh merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Karena sesungguhnya kita tidak layak hidup, tetapi dihidupkan oleh karena kasih-Nya. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas. Namun entah sampai kapan kita hidup. Tapi sesuatu yang pasti ialah kita semua akan kembali ke rumah Bapa.
Sungguhkah hidup kita, hati kita sudah berkenan di hadapannya? Sungguhkah mulut kita, tindakan kita, pikiran kita menyenangkan hatinya? Ampuni kami ya Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah pada saat ini. Hanya Engkau Tuhan yang tahu kedalaman hati kami, karena sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika mulut kami, pikiran kami, tindakan kami seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan. Begitu mudah kami berkata kami adalah anak-Mu, mudah kami berkata kami percaya kepadamu, tapi sesungguhnya hidup kami sungguh jauh daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, agar kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Saya menyemaskan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini kembali. Boleh menyapa saudara-saudara kita di kanan di kiri kita, katakan Tuhan itu baik, karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Kita akan terus bersuka cita karena kebaikannya di dalam hidup kita. Sucikan hatiku Tuhan, agar hidupku selalu memuliakan. Mari kita bersuka cita bagi Dia. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, katakan sucikan.
indahnya, oh Yesus Tuhanku, amin. Oke, jemaat usahakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Kristono Santoso. Tuhan membenci perceraian. Biarlah hidup kita semakin hari semakin dibentuk bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidup kita. Kita serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, dalam segenap jalanku. Saya dan Bapak Ibu jemaat saat bangkit berdiri. Biarlah sungguh pujian yang menjadi kerinduan kita. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Ku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakanlah Sempurnakanlah hidup kami, Tuhan. dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang begitu berlimpah. Engkau mengundang kami, memanggil kami, bukan karena kami sempurna, tetapi Engkau terus ingin menyempurnakan hidup kami, agar kami boleh memuliakan nama-Mu, dan hidup kami menikmati berkat kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami datang pada hari ini, baik kami datang secara fisik maupun saudara-saudara kami secara online, tetapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan saatnya kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, dan juga hamba-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang Tuhan berikan boleh menjadi berkat yang besar, yang akan mengubah setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk, selamat pagi. Baik Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing dengan keluarga menikmati secara online. Bagaimanapun juga kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, beliau ada di tengah-tengah kita. Pagi hari ini kita akan membahas satu hal sesuatu yang sudah menjadi biasa, yaitu tentang perkawinan dan dalam khususnya tentang perceraian. Dengan tema judul khotbah Tuhan membenci perceraian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas kitab Maleakhi, yaitu di pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan 16 ya. Tetapi sebelumnya saya akan memberikan gambaran saudara bahwa kitab Maleakhi ini ditulis pada saat kehidupan kitab-kitab Esra dan Nehemia. Maleakhi ini diutus Tuhan karena apa? Jemaat yang sudah diizinkan pulang dari pembuangan di Babel selama 70 tahun, oleh karena Tuhan menggerakkan hambanya, yaitu Raja Kores, Raja Persia, sehingga mereka diizinkan pulang untuk membangun kembali Yerusalem, khususnya Bait Allah, supaya mereka bisa kembali beribadah. Itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu semua ini adalah rencana Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka membangun Bait Allah? Kehidupan umat itu tidak menjadi baik. Yang mereka rasakan adalah panen itu gagal. Yang mereka merasakan adalah ekonomi itu kacau. Yang mereka rasakan itu adalah rakyat merasa hidupnya menderita karena ditindas oleh bupati maupun para imam. Tetapi Tuhan justru memberikan Maleakhi untuk menegur mereka, bahwa ternyata dosa-dosa mereka itu luar biasa, sehingga Tuhan tidak menjawab doa mereka, sehingga mereka panennya gagal. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang mulai meragukan kasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang kemudian menista Tuhan dengan cara apa? Memberikan persembahan-persembahan korban dengan binatang-binatang yang tidak layak. Mereka adalah orang-orang yang kemudian tidak mendukung hidupnya para imam di dalam Bait Allah, dan mereka adalah orang-orang yang begitu menghina Tuhan dengan hidup perkawinan yang bercerai dan kemudian kawin campur dengan penduduk sekitarnya. Maleakhi menegur sesuai dengan firman Tuhan, dan khususnya siang hari ini kita melihat dosa komunal apa yang sudah mereka lakukan. Dosa komunal, semuanya dosa komunal. Dan orang di dalam dosa komunal itu biasanya tidak merasa bersalah. Betul? Kalau ada jalan forbidden, ada motor masuk, mobil masuk. Mengapa mereka mau? Karena semua orang melakukan.
Demikian juga orang-orang di dalam zaman Maleaki ini yang mereka kembali dari imam, dari bupati, dari pejabat, rakyat melakukan perkara-perkara yang menurut mereka bisa melakukan karena orang lain pun melakukan sehingga mereka tidak merasa bersalah. Tetapi Tuhan menegur khususnya tentang perkawinan dan judulnya Tuhan membenci perceraian. Maleaki 2 ayat 10 sampai 16 saya akan bacakan demikian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Ya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ketika orang sudah merasa hal yang biasa, secara moral, bahkan mungkin secara legal, bisa melakukan segala sesuatu, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan itu berkenan. Dalam hal ini adalah perceraian. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Tuhan mengatakan berkhianat. Kepada dosa yang sudah mereka lakukan dengan sembarangan, yaitu kawin cerai. Cerai dengan orang-orang sesukunya, sebangsanya, kemudian menikah dengan perempuan asing. Tuhan mengatakan, engkau berkhianat, engkau menajiskan. Ya, saudaraku sekalian, sebenarnya urutan peristiwanya itu banyak. Ada banyak seperti kita melihat di sinetron, kita melihat di drakor, sehingga hidup tentang perkawinan kawin cerai di mata orang-orang, di mata anak-anak Tuhan juga, bahkan di mata remaja-remaja, dengan berbagai macam film, dengan berbagai macam yang terjadi di dalam masyarakat, di mana masyarakat kita ini ada hukum legal untuk bercerai. Maka buat mereka itu sesuatu yang biasa. Tetapi kembali firman Tuhan harus ditegakkan supaya terjadi satu komitmen komunal. Tadi ada kata komitmen komunal bagi anak-anak Tuhan, bagi jemaat di gereja ini untuk memandang perkawinan seperti yang Tuhan pandang dan untuk memandang perceraian seperti yang Tuhan lihat. Bukan apa yang dikatakan oleh hukum dunia, bukan apa yang dikatakan oleh masyarakat. Kejadiannya biasa, urutannya. Ada suami istri, kemudian suaminya tertarik dengan perempuan asing. Karena mereka minoritas, mereka tinggal di Yerusalem yang sudah diduduki oleh begitu banyak orang bangsa-bangsa lain. Sehingga terjadilah kontak dengan perempuan-perempuan asing yang mungkin di mata mereka pasti lebih menarik. Dan akhirnya mereka tidak setia kepada istrinya, menceraikan mereka, dan kemudian nikah kembali. Wajar. Saudara sekalian,
Saya punya satu anak rohani yang saya didik sejak SD dan SMP. Kemudian saya tidak bertemu lagi ketika dia sudah kuliah dan menyelesaikan kuliahnya dan dia menikah. Dia seorang wanita di bidang arsitek bagus sekali. Karyanya punya perusahaan yang maju. Suatu hari dalam perjalanan mau pulang dari Jakarta ke kota lain, ke kotanya, dia bilang, "Om bisa ketemu nggak di airport?" Saya datang karena rumah saya dekat dengan airport. Saya ketemu dia ngobrol dan dia mengatakan, "Om, saya mau cerai, Om." "Loh, ada apa?" "Udah nggak cocok lagi, Om." Bayangkan saudara, anak yang sudah dididik dari secara rohani dengan baik. Dengan mudahnya, setelah hidup, setelah berkarya, setelah berkarir, setelah berkeluarga, mengatakan aku cerai. Jangan, saya katakan, harus ada pemulihan dulu. Sudah terlambat, Om, sudah masuk sidang dan keputusan akan datang minggu depan. Maka itu saya bicara sama Om bahwa saya mau cerai. Terus gimana? Ya saya sudah punya calon lagi, Om, seorang perempuan. Apa? Pengusaha? Iya. Orang sekotamu? Iya. Kok bisa? Ya ketemu, Om. Ketika saya frustrasi, saya minum-minum di kafe, minum bir, aduh. Ketemu dia juga sama-sama peminum bir, akhirnya kami sepakat, dia sudah berkeluarga. Sudah, Om. Dia anak Tuhan. Iya, Om. Tuhan berkata, jangan berkhianat di mataku. Oleh karena itu, saudara, ini bukan hal yang gampang, karena secara manusia itu diizinkan secara legal. Secara moral itu orang bisa menerima. Tetapi kembali, saudaraku sekalian, mari kita menjaga perkawinan kita. Karena apa yang kita lakukan dalam ketidaksetiaan itu berarti adalah sesuatu yang dikatakan berkhianat. Berkhianat terhadap siapa? Allah. Tadi dikatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Mengawini orang yang tidak seiman. Itu Tuhan mengatakan itu mereka berzinah juga secara rohani. Di samping mereka berzinah secara manusia karena menceraikan dan kawin lagi dengan perempuan lain. Sekali lagi, dosa komunal itu karena didorong oleh situasi kondisi sosial, oleh peraturan legal, sehingga kita itu tanpa merasa berdosa kalau kita melakukan hal itu. Hukum pernikahan Tuhan itu bukan hukum pernikahan yang diatur di dalam hukum Taurat. Hukum pernikahan Tuhan itu diatur oleh Allah yang menciptakan. Bukankah kita punya satu Allah yang menciptakan kita? Jadi saudaraku sekalian, bagaimana Tuhan memandang tentang perkawinan? Itu dimulai pada saat penciptaan. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memberikan satu hukum tentang perkawinan. Tidak ada hukum perceraian, tidak ada. Hukum perceraian itu ada di dalam hukum Taurat ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka itu ketika kita harus kembali kepada Tuhan, bukan melihat aturan Tauratnya, kita melihat asal-usul perkawinan itu. Dan itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 19. Ketika terjadi perdebatan dengan orang-orang Farisi tentang perceraian. Apa firman Tuhan itu? Kita buka di dalam Matius 19 ayat 3 sampai yang ke-6. Matius 19 ayat 3 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk
mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Mengapa orang Farisi bertanya? Karena pada waktu itu ada dua ajaran dari dua golongan rabi yang sangat terkenal, saya lupa namanya. Yang satu mengatakan orang boleh bercerai dengan istrinya kalau tidak suka dengan alasan apapun juga, itu ada di dalam Taurat. Yang satu mengatakan orang hanya bisa bercerai dengan istrinya kalau istrinya berzina, itu pun ada di dalam Taurat. Maka mereka ingin mencobai Yesus untuk memberikan pendapatnya tentang perceraian. Supaya apa? Yesus bisa disalahkan oleh golongan yang lain yang merasa tidak dibela. Tetapi jawaban Tuhan itu luar biasa. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, apa saudara? Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan apa? Satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hukum Tuhan tidak mengenal perceraian. Ketika Dia menciptakan, Dia memberikan hukum perkawinan. Satu laki-laki dan satu perempuan, di mana dikatakan perempuan ini bagian dari tulang rusuk laki-laki, betul? Ya, kalau laki-laki itu apa? Nikah sampai istrinya dua, itu tulangnya seperti itu apa? Tulang rusuknya, tanduknya keluar dua begitu ya. Tuhan mengatakan satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve atau Hawa dengan Michelle. Ya enggak? Adam dan Hawa, satu laki, satu perempuan dipersatukan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan yang mempersatukan, hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Melalui apa? Maut. Sudah disegel oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita kembali memandang perkawinan itu yang menghendaki Tuhan, yang mengesahkan Tuhan, yang mempersatukan Tuhan, dan sebenarnya Dia yang juga memelihara perkawinan itu. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang berhak memutuskannya. Maka itu Tuhan mengatakan, kamu ini berkhianat kepada perjanjianku dengan nenek moyang untuk membuat kamu satu bangsa yang dipanggil untuk hidup benar di hadapanku. Kamu sudah berkhianat menceraikan istrimu, kamu sudah berkhianat menikahi anak perempuan Allah asing, dan kamu berzina secara kehidupan di dunia maupun di dalam kehidupan rohani, yaitu penyembahan berhala. Nah, kapan hukum perceraian itu muncul? Kapan larangan itu kemudian mereka itu boleh menikah dengan, tidak boleh menikah dengan orang-orang lain? Setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah Allah kemudian memanggil mereka untuk menjadi umat-Nya yang mempersiapkan umat ini untuk kedatangan Mesias yang menyelamatkan seluruh dunia. Ketika Israel dipilih, bukan karena mereka yang terbesar, tetapi Allah memilih karena kasih karunia-Nya, melihat mereka dan juga janji dengan Abraham itulah. Maka diadakanlah sesuatu kehidupan dikhususkan mereka, dan mereka diberikan hukum Taurat. Dan salah satu hukum Taurat itu adalah tentang perceraian. Maka itu orang-orang Farisi kemudian langsung tabrak Yesus. Mengapa Musa memberikan surat cerai? Apa yang dikatakan Tuhan? Di dalam ayat yang ke-8 dari Matius 19 tadi, kata Yesus kepada mereka, karena apa? Ketegaran hatimu
Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi apa? Sejak semula tidaklah demikian. Enggak ada. Tuhan katakan enggak ada hukum perceraian. Perceraian itu karena hukum sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Supaya melindungi wanita-wanita yang dibuang itulah. Diberikan surat cerai dan dibikin satu aturan tentang perceraian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat apa? Zina. Orang yang cerai kawin lagi, walaupun satu iman, statusnya adalah dua orang yang sedang berzina. Kalau menceraikan bukan karena zina ya, tapi karena nggak cocok, ribut terus, merasa nggak cocok, akhirnya pisah, kemudian tertarik dengan perempuan lain, menikah, itu adalah perzinahan. Sekalipun kadang-kadang gereja harus mengizinkan untuk membina mereka kembali, tetapi itu statusnya di hadapan Tuhan adalah perzinahan. Jadi nggak gampang, saudara. Ada banyak orang yang kan sudah diberkati lagi di gereja. Boleh dong, nggak masalah dong. Dan tanpa malu dan tanpa mengakui kesalahannya, mereka kemudian sesumbar bahwa Tuhan mengizinkan. Tuhan membenci perceraian dan membenci perzinahan. Kemudian mereka ada hukum larangan kawin campur. Karena realitanya nanti mereka akan bertemu dengan bangsa-bangsa. Ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, mereka dipersiapkan oleh Tuhan dengan hukum Taurat. Dan itu ada satu perintah untuk tidak boleh menikah dengan perempuan asing. Ada di dalam Keluaran 34, saya tidak akan membaca, tentu akan panjang. Jangan sampai kamu, baik anakmu perempuan, baik anakmu laki-laki, kamu serahkan kepada mereka karena terpikat dengan penduduk negeri itu. Mereka akan membawa kamu kepada penyembahan berhala. Dan itu perzinahan yang Tuhan juga sangat-sangat benci. Bahkan di dalam Ulangan 7 sebelum generasi kedua itu masuk ke Israel, ada kitab Ulangan. Di Ulangan 7 ayat 3 dan 4 tegas sekali firman yang dituliskan oleh Musa itu. Janganlah engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Maka itu tadi dalam Maleakhi 2 ayat 12. Maleakhi mengatakan, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Apa yang dikatakan Maleakhi itu? Persis yang dikatakan Musa, persis yang dikatakan Allah melewat Musa. Aku akan membasmi dari kemah-kemah Yakub orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan menikah dengan orang yang tidak seiman. Coba kita lihat, saudara. Coba kita lihat anak-anak muda. Itu adalah pandangan Tuhan terhadap perkawinan. Bukan hanya tidak boleh bercerai, tapi harus menikah dengan orang yang betul-betul seiman. Saat ini semakin kendor. Asal orang mau diberkati aja walaupun pasangannya belum ikut Tuhan, tapi berjanji nanti mau ikut Tuhan, diberkati gereja. Karena apa? Gereja takut jemaatnya kabur ke gereja lain untuk diberkati.
Betapa parahnya saat ini kalau kita tidak hati-hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memperhatikan dan mengajar jemaat kita, anak-anak kita, apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang diizinkan di dalam masyarakat ini. Yang pertama adalah tentunya jangan sampai salah memilih pasangan. Betul? Anak-anak muda? Ya? Pernah dengar di IG, Instagram ada satu ungkapan yang lucu sekali. Udah sekolah capek-capek, betul nggak? Ya, sekolah tinggi capek-capek, tapi waktu bucin jadi apa? Istilahnya apa? Lucu sekali. Udah sekolah capek-capek, waktu bucin goblok katanya. Loh, saya tuh tertawa. Karena itu istilah yang benar sekali. Orang bucin jatuh cinta itu goblok akhirnya. Sudah nggak mikir, pokoknya seneng, tabrak aja gitu. Betul nggak? Iya nggak? Nggak heran, Alkitab pun mengatakan, orang pinter apapun juga, kalau sudah tertarik sama perempuan, itu goblok. Siapa contohnya? Orang yang paling pinter sepanjang masa dicatat Alkitab. Salomo. Mengapa Salomo hancur? Karena dia tertarik dengan perempuan asing dan menyembah berhala mereka. Maka itu kita harus hati-hati dalam memilih pasangan. Apa yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus ini perlu kita pegang. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat yang 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Diteruskan, apa yang bisa disamakan antara Kristus dan Belial? Antara orang percaya dan tidak percaya? Antara bait Allah dan berhala? Semuanya diperbandingkan oleh Paulus, nggak seimbang. Bahkan kita menikah dengan orang yang imannya jauh dari kita pun, itu dikatakan tidak seimbang. Oleh karena itu, mari anak-anak muda, engkau harus dituntun dengan kebenaran. Berapa banyak orang anak muda yang mau menikah, biasanya prosesnya sudah bucin dulu Pak ya. Udah bucin dulu, udah lamaran dulu, udah komitmen nenek moyang dulu ya. Terus apa? Baru datang ke gereja cari Pak Netsen. Pak, kapan kami boleh ikut apa Pak? Bimbingan? Itu tanggal kawinnya sudah ditentukan, gedungnya sudah di DP, semua honeymoonnya sudah beli tiket, priwetnya sudah jalan, datang ke gereja, Pak kami mau ikut bina nikah. Kira-kira itu yang dibina apanya? Mereka cuma cari sertifikat. Gua nggak peduli, pokoknya gereja memberkati titik, udah gua pergi. Berapa banyak orang mempersiapkan perkawinan itu tidak benar-benar. Satu saat saya merasa bersalah ketika membantu jemaat yang orang tuanya datang nangis-nangis, anaknya sudah hamil duluan. Saya tanya suaminya, calonnya Kristen, ya udah kita bimbing. Pokoknya Pak nikah tanggal sekian, nggak boleh lebih dari ini. Ntar perutnya gede Pak, gitu. Mereka itu nikah hanya untuk karena malu dengan manusia, tapi tidak malu dengan Tuhan. Saya sadar saya minta ampun Tuhan. Kemudian saya ngomong dengan teman gereja, mulai hari ini, kalau ada orang mau diberkati karena sudah hamil, gereja tidak pernah wajib mempersatukan mereka. Belum tentu mereka cocok. Gereja tidak wajib. Kalau mereka maksa mau pindah, silakan. Lebih baik mereka menghina kita daripada kita menghina Tuhan. Repot saudara. Saya pernah menghadapi satu anak muda wanita. Guru sekolah minggu.
tiba-tiba jatuh cinta dengan suami orang yang sudah bercerai. Itu saya sampai tarik dia dari kotanya, pindah ke kota lain untuk dapat pekerjaan supaya jauh. Tapi namanya bucin tuh bodoh. Cowoknya datang lagi, malah pindah ke kota itu. Waduh. Berkali-kali di konseling, putus, nyambung lagi. Nggak tahan Pak, dia menangis-nangis Pak. Putus, nyambung lagi. Nikah. Saya nggak hadir. Saya bilang, waduh tadi Pak, saya datang ke rumah Bapak. Belum datang ke rumah saya, anaknya lahir. Belum anaknya 1 tahun udah cerai. So simple. Trial and error-nya itu. Tidak melihat Tuhan. Ya. Oleh karena itu saya diberkati sekali dengan sebuah gereja di New Zealand di mana anak saya tinggal. Ketika anak saya mau menikah, itu pendetanya datang ke Indonesia hanya cari saya dan istri dan besan saya. Kami diajak ngobrol 4 jam lebih. Bagaimana melihat perkembangan rohani anak saya, menantunya, bagaimana mereka lihat konflik-konfliknya, bagaimana komitmen kami mensupport mereka. Saya katakan itu luar biasa. Kita harus tegas di dalam bina pernikahan. Kalau kita mengatakan tidak cocok, kita harus ngomong tidak cocok. Suruh batalin ya Pak, nanti gedongnya ya. Oleh karena itu nomor 1, jangan salah memilih pasangan. Sekali untuk seumur hidup. Dan anak-anak yang kau hasilkan kalau perkawinanmu salah, itu tidak akan menghasilkan anak-anak yang untuk anak-anak ilahi. Kita harus mengisi dunia ini dengan orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Allah. Terus gimana saudara? Kalau sampai terjadi orang yang sudah bercerai, orang yang sudah menikah dengan yang tidak seiman, bagaimana? Kembali Tuhan adalah penuh dengan kasih karunia untuk menuntun hidup mereka. Ya, saya ambil contohnya, kalau sampai bagaimana kalau orang itu sudah cerai dan kawin lagi, apakah dia kemudian itu boleh menceraikan istrinya? Tidak. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus 7 nggak salah ya. Dan kamu bertanya akui dosamu dan kesalahanmu. Ya, akui dosamu dan kesalahanmu. Kita tetap harus hidup dalam keluarga itu untuk bisa membina dan menguduskan suami atau istri kita dan juga anak-anak kita. Kita harus berusaha. Kamu mengakui dosa tapi kamu mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan itu menolong. Dan tidak boleh engkau menceraikan ya istri atau suamimu kecuali mereka kemudian minta. Itu ada dalam firman Tuhan. Dan kedua, kalau orang sudah kemudian bercerai, dikatakan lebih baik kamu tidak menikah lagi. Karena kalau pernikahan itu adalah perzinahan, maka itu sebelum cerai harus hati-hati. Mau nikah ngomong, tapi waktu cerai nggak ngomong sama pendeta. Pendeta cuma dapat ampasnya saja ya. Oleh karena itu saudara, dalam 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 14 Anda baca. Itu adalah bagaimana Tuhan ingin menata kembali kehidupan yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak membuang kita. Tapi Tuhan ingin memulihkan. Sekalipun engkau itu ada dalam keluarga yang Tuhan mengatakan aku tidak berkenan. Tetapi ketika kita datang dengan tulus mengakui dosa kita, maka kita ini akan mendapatkan kesempatan dibina. Sehingga akan kembali nanti terjadi anugerah Tuhan yang bisa mengubah, menguduskan pasangan kita, menguduskan anak-anak kita untuk menghasilkan keturunan ilahi. Tetapi sebelum itu terjadi, hati-hatilah, jangan sembarangan. Karena Tuhan membenci perceraian. Tuhan mengatakan kita berkhianat karena kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Maleaki dengan tegas mengatakan dosa komunal bangsa itu, sehingga mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga dalam Maleaki 1 dimulai, apakah Tuhan masih mengasihi kami? Mereka sudah tawar hati,
Bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi karena hidup mereka yang tidak benar. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti menata hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Firman-Mu seperti pedang yang tajam yang menusuk kepada setiap hati nurani kami. Kami diingatkan bahwa ada dosa-dosa dalam masalah perceraian dan perkawinan ulang yang seolah-olah tertutup dengan hukum legal dan moralitas yang ada dalam masyarakat kami. Sehingga dengan mudah kami ingin melakukannya. Tetapi Tuhan mengatakan, di mata Engkau, orang yang melakukan demikian adalah berkhianat kepada Engkau. Tuhan ampuni kami, karena kami sering tidak melihat segala sesuatu itu daripada kebenaran firman-Mu. Kiranya firman tentang perkawinan dan perceraian ini akan membuat setiap anak-anak-Mu, terutama anak-anak muda, akan waspada di dalam mencari jodoh mereka. Kiranya Tuhan menuntun mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka akan memiliki keluarga yang diberkati Tuhan, yang akan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Sehingga biarlah kebenaran-kebenaran ini terus-menerus diberitakan melalui kehidupan kami dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikralkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini kita akan menyaksikan peneguhan 3 anggota Jemaat Gereja Reformasi Indonesia ke dalam jabatan kepengurusan non-penatua. Sebab itu saya atas nama gereja akan membacakan surat keputusan bagi mereka yang akan diteguhkan. Demikian surat keputusan nomor GRI-SK/PNP/220612/003. Pada hari ini Minggu 12 Juni 2022 yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Gereja Reformasi Indonesia berdasarkan hal-hal berikut ini, dengan ini memutuskan sebagai berikut. 1. Mengingat. Dan seterusnya. 2. Menimbang dan seterusnya. 3. Memutuskan. 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari kepengurusan non-penatua Gereja Reformasi Indonesia karena telah selesai masa jabatannya. Saudara Andri Darwis dari jabatan sebagai koordinator wilayah Pacific Place, Saudara Roni Napitupulu dari jabatan sebagai koordinator ibadah Pacific Place, Saudari Nona N. Bulo dari jabatan sebagai koordinator paduan suara. Kami atas nama Gereja Reformasi Indonesia menyampaikan terima kasih untuk pelayanan selama ini. 2. Mengangkat nama-nama di bawah ini ke dalam kepengurusan non-penatua Gereja Reformasi Indonesia. Saudara Saud Simorangkir, periode ke-1 sebagai koordinator paduan suara. Saudara Yohanes Sasyang, periode ke-1 sebagai koordinator kelompok kecil.
Saudari Megayana, periode ke-1 sebagai bagian publikasi Departemen Pembinaan. Saudara Theodorus Warlando Ginting, periode ke-1 sebagai koordinator wilayah Pacific Place. Saudari Susi Nurlela, periode ke-1 sebagai koordinator ibadah wilayah Pacific Place. 3. Pelaksana peneguhan pengurus non-penatua Gereja Reformasi Indonesia untuk koordinator paduan suara, koordinator kelompok kecil, dan bagian publikasi Departemen Pembinaan dilaksanakan dalam kebaktian umum Gereja Reformasi Indonesia di Wisma Bersama pada hari Minggu, 12 Juni 2022 pukul 10 WIB. Koordinator wilayah dan koordinator ibadah Pacific Place dilaksanakan dalam kebaktian umum Gereja Reformasi Indonesia di Pacific Place pada hari Minggu, 12 Juni 2022 pukul 16 WIB. 4. Masa pelayanan pengurus non-penatua Gereja Reformasi Indonesia selama 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditandatangani. Demikian, surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Jakarta, 12 Juni 2022, atas nama Majelis Gereja Reformasi Indonesia, Pendeta Galen Marpaung, Ketua Umum, Penatua Sugiono Subeno, Sekretaris Umum. Bagi saudara-saudara yang akan diteguhkan menjadi pengurus non-penatua, silakan maju ke depan. Ya. Mari kita bersama-sama mendukung mereka di dalam doa, dan saya akan yang memimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memanggil saudara-saudara yang ada di hadapan kami ini untuk melayani Tuhan di dalam Gereja Reformasi Indonesia. Kami sadar ini adalah panggilan yang mulia. Karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menolong mereka untuk melakukan tugas panggilan pelayanan menurut bagian yang sudah ditetapkan. Dan kiranya Tuhan yang menolong sehingga jemaat juga boleh semakin terlayani dengan lebih efektif. Dan pada gilirannya gereja kami boleh semakin dimajukan di dalam hal kualitas dan juga kuantitas jemaat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Bapak Saud Simorangkir, sebagai hamba Kristus Yesus, saya meneguhkan saudara menjadi koordinator paduan suara. Kiranya saudara boleh menjalankan tugas tanggung jawab untuk mengkoordinasikan paduan suara di Gereja Reformasi Indonesia, sehingga boleh menyanyikan puji-pujian dengan indah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudari Megayana, sebagai hamba Kristus Yesus, saya meneguhkan saudari sebagai bagian komunikasi dari Departemen Pembinaan. Kiranya saudari boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik untuk menginformasikan berbagai hal dalam pelayanan di bawah Departemen Pembinaan, sehingga Departemen Pembinaan juga boleh semakin dimajukan di dalam pelayanan, dan setiap orang boleh terinformasi dengan baik setiap kali ada kegiatan Departemen Pembinaan. Tuhan memberkati pelayanan saudari. Bapak Yohanes Sasiang, sebagai hamba Kristus Yesus, saya meneguhkan saudara sebagai koordinator kelompok kecil. Kiranya melalui pelayanan saudara, kelompok kecil di Gereja Reformasi Indonesia boleh berjalan dengan baik, dan melalui kelompok kecil ini ada ikatan persekutuan di antara anggota kelompok, dan inilah yang menjadi sel yang terus berkembang di dalam Gereja Reformasi Indonesia untuk meningkatkan kualitas di dalam persekutuan antar anggota kelompok kecil. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara sebagai koordinator kelompok kecil.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan pujikan Pujilah Kalik Semesta. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Masih tetap berdiri. Untuk saudara-saudari yang sudah diteguhkan boleh berbalik menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, inilah mereka, kita dukung pelayanan mereka dan kita aplaus. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jemaat silakan duduk kembali. Bersyukur atas firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini. Tuhan membenci perceraian, maka itu berhati-hatilah memilih pasangan. Karena pasangan yang baik akan selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan keluarga. Pasangan yang baik akan selalu membuat hidup kita terus bertumbuh hari demi hari. Mari kita jalani hidup dengan tulus mencari apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kita juga akan memberikan ucapan syukur kita dengan memberikan persembahan yang akan diedarkan di dalam 2 kantong. Kantong hitam untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia dan kantong merah untuk misi Mika. Mari kita boleh berikan persembahan kita yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat pengantar persembahan juga terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai ke 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Amin. Kuberikan syukurku buat setiap kebaikan dan pertolonganmu Tuhan.
Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami boleh memberi persembahan kasih ini ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur, dan Tuhan telah memberkati kami ini, di mana Tuhan memberkati kami terlebih dahulu. Apapun dan berapapun yang terkumpul dalam persembahan ini akan kami pakai dalam menunjang program pelayanan-Mu, dan kami kelola secara bertanggung jawab dan profesional, dan takut dan gentar akan Kau. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami naikkan doa ini ya Tuhan, dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita baca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Biarlah hidup kita tidak mencari apa yang diizinkan dunia, tapi sungguh mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sampai akhir Tuhan mendapati kita setia ketika kita bertemu dengan Bapa kita di surga. Biarlah hidup kita selalu mengasihi Dia. Tuhan, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir
dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Tuhan, kami sungguh bersyukur boleh datang beribadah kepadamu. Melalui firman Tuhan yang diberitakan, biarlah kami boleh menghidupi kehidupan pernikahan kami. Di dalam segala problematikanya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang terus pulihkan sehingga ikatan kekeluargaan di antara anggota-anggota keluarga semakin kuat. Demikian pula Tuhan, bagi para muda-mudi yang sedang membina hubungan atau sedang menanti pasangan hidup dari Tuhan, biarlah kami menentukan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang dunia kehendaki atau apa yang kami secara pribadi kehendaki. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan memperkuat keluarga-keluarga yang ada di gereja kami, dan ke depan akan terbentuk pula keluarga-keluarga ilahi yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita akan kembali kepada kehidupan keseharian kita. Berkat-Nya menyertai-mu, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita semua kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus bagi kita masing-masing, mulai saat ini dan sampai sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk bersaat teduh pribadi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang beribadah secara onsite maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming atau secara online. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Pertama-tama kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita pada pagi hari ini dalam eksposisi kitab Maleakhi. Pak Pendeta Kristono Santoso yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam pelayanan keluarga. Ya, sudah sekian lama sudah tidak bertemu beliau melayani kita lagi ya. Bersyukur Tuhan masih menyertai kita semua. Dan tentu bersyukur, berterima kasih juga untuk Bapak Ketua Gereja Reformasi Indonesia, Pendeta Gelen Marpaung yang sudah meneguhkan saudara-saudara kita ke dalam jabatan kepengurusan Gereja Reformasi Indonesia non penetua. Selamat kepada saudara-saudara dari yang sudah diteguhkan ke dalam jabatan kepengurusan Gereja Reformasi Indonesia pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah menyelesaikan masa periode pelayanan yang ada, kiranya Tuhan juga terus memberkati. Bapak Ibu, hari ini juga ya ada rekan-rekan kita dari Kalumi ya. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada yang baru pertama kali? Enggak ada ya? Sudah pernah semua ya. Kita bersyukur rekan-rekan Kalumi juga hari ini ada bersama dengan kita, akan ada pertemuan. Ya, ini ada Kalumi yang main musik nih juga ya. Berharap dan berdoa bukan hanya nanti main musik, tapi juga ada Kalumi yang bisa berdiri di tempat ini untuk menjadi hamba Tuhan, memberitakan firman ya. Amin. Amin dong ya. Anak-anak muda ya. Semangat, Tuhan terus memberkati kita semua. Mari kita saksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat.
Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Juna, hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 15 Juni 2022, pukul 12.00, libur. Antiochia Ladies Fellowship, Kamis 16 Juni 2022, pukul 11.00 dengan tema Bahaya Iri Hati yang akan disampaikan oleh Bapak Fenri Sinurat via Zoom. Pendalaman Alkitab Jumat 17 Juni 2022 pukul 19.00 membahas kitab Maleakhi pasal 2 ayat 10-16 yang akan dipimpin oleh Pendeta Netsen via Zoom. Persekutuan Doa Pagi Sabtu 18 Juni 2022 pukul 5.30 dengan tema Menyatakan Kelemahan Perlu Kekuatan dan Kuasa dari Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Netsen via Zoom. Antiochia Youth Fellowship Sabtu 18 Juni 2022 pukul 16.00 libur. Ibadah minggu depan Sekolah Minggu 19 Juni 2022 pukul 10.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia di Wisma Bersama. Pukul 16.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia di Pacific Place. Kebaktian umum Minggu 19 Juni 2022 pukul 10.00 di Wisma Bersama dan live streaming di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia serta relive pukul 16.00 dengan tema Ayah Anugerah Terindah dari Tuhan memperingati Hari Ayah yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Kebaktian umum Minggu 19 Juni 2022 pukul 16.00 di Pacific Place dengan tema Ayah Anugerah Terindah dari Tuhan memperingati Hari Ayah yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, salam sejahtera. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Mika Mission Trip akan segera berangkat, sebagian tim besok akan berangkat. Sebagian juga akan berangkat hari Rabu. Memang tidak semua kita berangkat, tetapi kegiatan acara bisa saudara ikuti melalui channel YouTube. Jadi saudara bisa mengikuti kegiatan atau ibadah baik KKR Pemuda dan juga KKR Umum. Kita doakan kiranya seluruh acara boleh berjalan dalam pimpinan dan terang kasih Tuhan. Tadi saya katakan kalumi, barangkali Bapak Ibu Saudara belum, kalumi itu apa ya? Kalumi yang di sini adalah para alumni dari SMA Kristen Makedonia yang ada di Jakarta, beberapa mereka di berbagai kampus, ada yang sudah bekerja. Ya, oleh sebab itu, biarlah mereka juga tentu boleh menjadi orang-orang yang mengambil bagian juga dalam mendukung pelayanan Yayasan Mika. SMA, SMP, juga sekarang sudah ada STT Makedonia. Ya, kalau saudara-saudara anak-anak muda yang belum punya tempat ibadah yang tetap, beribadah bersama kami dan setiap Sabtu ada ibadah pemuda. Mari bersama-sama dengan kita di tempat ini. Bersyukur sekali lagi untuk peneguhan hari ini. Nanti sore ada peneguhan koordinator wilayah dan koordinator ibadah di Pacific Place. Tuhan kiranya menolong, memberkati. Ya, ibadah, kemudian katekisasi bagi Bapak Ibu yang mendaftarkan diri untuk katekisasi, untuk anak-anaknya silahkan memperlengkapi administrasi untuk pendaftaran kelas katekisasi, karena kelas katekisasi akan segera dimulai juga. Ya, tentu ini sangat menolong kita bertumbuh di dalam kebenaran. Biarlah kita semua sama-sama mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Dan satu lagi, ya, dari Jakarta ini ada satu mahasiswa yang akan berangkat ke Sekolah Tinggi Teologi Makedonia dari jemaat di tempat ini. Besok saudara akan berangkat, saudara Yakub. Mana Yakub?
Silakan berdiri supaya jemaat Bapak Ibu Saudara tahu. Silakan berdiri, Yakub. Ya. Ya. Ini anak kita dari tempat ini. Ya. Dari Gereja Reformasi Indonesia Jakarta. Tetapi mau menempuh pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Makedonia di Ngabang. Karena itu silakan duduk ya Bapak Ibu. Bisa mendoakan. Biarlah Tuhan menolong memakai gereja juga. Untuk bukan hanya sekedar kita menikmati satu persekutuan. Tapi ada generasi-generasi muda. Yang dipanggil, yang merespon panggilan Tuhan. Dan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Kita perlu menggumulkan itu. Ya, Tuhan menolong, Tuhan berkati. Kepada para penetua, hamba Tuhan akan menyambut saudara di depan. Kepada para saudara-saudara yang sudah diteguhkan juga hari ini. Untuk bisa bersama-sama mengambil posisi menyambut jemaat di depan. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan kiranya Tuhan menolong. Tuhan memberkati kita semua.